9 Kabupaten Kudus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru di SD kami, Bu Mustafirah, atau yang lebih akrab disapa Bu Ira. Beliaunya adalah guru PAI di SD 1 Gedung Sari. Ya, Assalamualaikum Bu Ira, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Teguh, kabar saya baik. Pak Teguh pripun? Alhamdulillah baik juga. Jadi begini Bu Ira, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Selanjutnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Ira lakukan. Dan tujuan kegiatan dari praobservasi ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ira laksanakan. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu Ira untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini nanti Bu Ira lebih bisa melakukan pembelajaran dengan percaya diri, lebih mantap, lebih maksimal hasilnya. Oke, baik Bu Ira, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ira. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Bu Ira ingin capai dalam pembelajaran nantinya? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pelaksanaannya nanti adalah agar siswa dapat meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, Pak. Oh gitu, jadi itu tujuan pembelajarannya bagus. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu Ira. Kemudian pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bu Ira kembangkan dalam pembelajarannya seperti apa? Untuk area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai adalah ada dua. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif, serta untuk menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu dapat tercapai dengan baik. Berarti ada dua ya Bu ya, kondisi yang nyaman untuk belajar dan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Oke, baik Bu Ira. Juga saya juga ingin istilahnya mendengarkan penjelasan Bu Ira tentang rancangan rencana pembelajaran yang akan Bu Ira gunakan nanti di kelas seperti apa? Jadi untuk strategi yang ingin saya laksanakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Untuk model pembelajarannya adalah Act and Give dengan metode pembelajaran artikulasi, embodied learning, number method together, dan jigsaw. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelanjutannya, ada media pembelajaran Bu Ira atau mungkin nanti seperti apa? Untuk terus pembelajarannya nanti saya menggunakan media pembelajaran yang digunakan seperti slide PPT atau Canva, video dari YouTube serta KPD untuk dikerjakan siswa ketika pembelajaran. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk Bu Ira, kira-kira kapan Bu Ira untuk melaksanakan pembelajaran ini? Ya, untuk pelaksanaannya nanti akan saya laksanakan Kamis depan, Pak. Oke, rencananya dilaksanakan Kamis depan ya. Oke, nanti di hari Kamis tersebut, insya Allah saya akan ikut masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana Bu Ira mengajar, mencatat hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki atau yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Nah, itu tadi percakapan saya dengan Bu Ira, guru PAI SD 1 Gedung Sari, dan nanti percakapan selanjutnya akan kita lanjutkan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putra Yeno, Sekip Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Saat ini saya kembali ditemani sama Bu Mustafiroh atau yang kemarin dia akrab disapa Bu Ira. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ira. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Ira? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Gini Bu Ira, jadi kegiatan pada pagi ini pada saat ini adalah percakapan pasca observasi, di mana dalam kegiatan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ira terkait hasil observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan di kelas Bu Ira saat mengajar dengan dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu Ira, setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin, bagaimana perasaan Bu Ira dengan hasil yang telah dilakukan, Bu Ira? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi ketika saya belajar kemarin, mengajar kemarin, saya merasa awalnya saya merasa tegang, tapi setelah lama-lama saya menjadi terbiasa karena biasanya saya mengajar itu sendirian dengan anak-anak. Ketika kemarin khusus pembelajaran itu ditemani oleh orang lain yaitu gurunya, sehingga ada rasa grogi di awal, tapi setelah itu saya merasa sangat senang dan nyaman sampai dan yang saya senangi adalah ketika peserta didik saya merasa senang ketika melaksanakan pembelajaran. Berarti pada intinya pembelajaran yang Bu Ira lakukan sudah berjalan lancar dan baik itu ya. Baik. Kemudian izinkan bertanya lagi Bu Ira, bisa diceritakan kembali area yang kemarin dikembangkan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk area pengembangan kompetensi yang saya lakukan kemarin ada dua, yaitu yang pertama menciptakan kondisi serta lingkungan belajar yang nyaman serta efektif, kemudian menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Itu Pak. Untuk langkah-langkahnya? Ya, untuk melaksanakan pembelajaran yang tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar yang tentunya sudah berdiferensiasi dan sudah terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya melakukan diskusi dan presentasi, kemudian membuat media pembelajaran berupa slide, kemudian menyiapkan YouTube dari video dari YouTube, selanjutnya menyiapkan RKPD dan membuat beberapa pertanyaan diskusi. Oke, luar biasa nih, sangat luar biasa ini. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Bu Ira, Ya. Sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Bu Ira lakukan? Dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah saya rancang itu, saya merasa bahwa pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan itu berjalan dengan lancar, seperti dengan siswa-siswi merasa senang ketika pembelajaran sampai dengan akhir sesi pembelajaran. Berarti menurut Ira ini sudah berhasil ya? Ya, sudah berhasil Pak. Mungkin ada kendala-kendala? Tentunya dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan pasti ada kendala-kendalanya, dan dalam pembelajaran kemarin kendala yang saya hadapi adalah ketika saya menemui peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Kemudian kendala yang lain adalah ketika ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan tesis. Oke. Kira-kira menurut Bu Ira untuk mengatasi kendala-kendala tersebut seperti apa? Tentunya untuk mengatasi sebuah kendala saya harus melakukan sesuatu hal. Antara lain adalah lebih memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa yang mereka inginkan apa, kemudian kesiapan siswa dalam belajar. Selain itu juga lebih menggali lagi tentang kebutuhan siswa, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran, agar mereka lebih aktif lagi. Kira-kira setelah ada untuk mengatasi kendala-kendala, kira-kira perbaikannya kapan rencananya? Ketika saya sudah mengetahui banyak sekali
ada beberapa kendala yang saya alami. Tentunya dengan segera saya akan melakukan perubahan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, dan itu akan saya lakukan secepatnya. Setelah ini ketika saya melakukan proses pembelajaran lagi, saya harapkan saya bisa menjadikan proses pembelajaran bagi anak-anak yang kurang aktif tersebut bisa lebih aktif lagi, dan saya akan secepatnya melaksanakan asesmen. Oke, berarti akan segera ya, secepatnya ya. Baik Bu Ira, pertanyaan tersebut apa namanya itu pertanyaan terakhir dari saya. Semoga apa yang Bu Ira laksanakan kemudian yang direncanakan untuk tindak lanjutnya bisa memberikan dampak yang positif untuk anak-anak, khususnya anak bisa belajar dengan nyaman, kemudian tertarik pada pembelajarannya, dan tujuan akhirnya tentu adalah pemahaman dan keterampilan siswa tentunya semakin meningkat. Itu ya Bu Ira. Oke, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.